Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Pak dosen, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan poin-poin penting dari tugas kedua kita ini. Yang pertama, 9.3 positive series the integral test. Yang kedua, 9.4 positive series other test. Terus ketiga 9,5 alternating series, absolute convergence, conditional convergence, dan 9.6 power series, serta yang terakhir 9.7 operation on power series. Selanjutnya, ini ada pembagian materi yang akan dibahas oleh setiap individu dari anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada 9.3, yaitu positive series, the integral test, yang akan membahas tentang bounded sum test, integral test, dan test series test. Oleh saya sendiri dengan nama Beta Ciar Kathleen 2006 4849. Selanjutnya, untuk 9.4 positive series atau other test itu akan dibahas oleh saya, Fezali Piazahra, NPM 20064866052 tentang ordinary comparison test, ratio test, alternating series test. Lalu selanjutnya ada 9.5 yang akan dibahas oleh saya sendiri, Alvin Pratama Asbi, dengan NPM 200648354, akan membahas mengenai alternating series, absolute convergence, dan absolute ratio test. Selanjutnya di bagian 9.6 power series tentang teorema A akan dibahas oleh saya, Alvin Alfarazade, 2006 486393. Selanjutnya 9.7 operation on power series akan dibawakan oleh saya Farhat Al-Akil 206579011 dengan materi teorema A. Selanjutnya untuk 9.7 teorema B, operation on power series yang teorema B, addition, subtraction, dan multiplication akan dijelaskan oleh saya Rasyid Syautur Rahman dengan NPM 20064866033. Perkenalkan, nama saya Beta Ciar Kathleen dengan NPM 2006484904 akan menjelaskan mengenai 9.3, yaitu positive series the integral test. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai bounded sum test, yaitu salah satu atau uji jumlah terbatas. Nah, apabila suatu deret non-negatif di mana sigma AK itu konvergen jika dan hanya jika jumlah parsialnya itu terbatas di atas. Nah, hal ini bisa kita lihat kan jumlah deret itu akan lebih besar tetap dibandingkan suku ke n. Jika suku ke maka akan terbalik jika suku n itu lebih kurang dari S untuk setiap S barisan suku n terbatas di atas oleh S karena deret itu non negatif. Nah, apabila suku itu n plus 1 sama dengan suku n plus an plus 1, maka itu akan lebih besar sama dengan Sn. Jadi Sn itu akan menotong naik dan sigma si AK ini akan konvergen. Nah, mungkin kita langsung ke contohnya aja. Nah, ditanya apakah sigma n sama dengan 2 sampai infinite sama dengan 1/3 pangkat n itu konvergen. Nah, di sini kita akan melakukan penyelesaian di mana kita menggunakan bentuk deret, yaitu 1/3 ditambah 1/3 pangkat 2 ditambah 1/3 pangkat 3 ditambah 1/3 pangkat 4 sampai seterusnya 1/n. Nah, di mana kita mengambil A sama B-nya itu, di mana Sn-nya itu dikali dengan 1, sedangkan untuk Sn yang B-nya itu dikali dengan 1/3. Nah, apabila kita melakukan pengurangan, yaitu A kurang B sama dengan 2/3 Sn sama dengan 1/3 dikurang 1/3 pangkat n plus 1. Maka hasilnya adalah 3/2, 1/3 dikurang 1/3 pangkat n plus 1. Nah, hasilnya dapat kita simpulkan menjadi seperti ini, di mana lim n sampai infinite yaitu 3/2 dalam kurung 1/3 dikurang 1/3 pangkat n plus 1 sama dengan 3/2 1/3 dikurang 0 sama dengan setengah. Maka deretnya itu adalah konvergen dengan nilai setengah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji integral, di mana uji integral ini sebenarnya juga kelanjutan dari si bounded sum test tadi atau uji jumlah terbatas.
Nah, di sini dapat kita lihat misalkan suatu fungsi fx itu continue dan dia non negatif dan juga monoton turun pada 1 sampai infinite. Nah, kita melakukan permisalan apabila fungsinya itu sama dengan a untuk setiap k itu bulat positif, maka integral dan juga deret atau sigmanya ini akan sama-sama keduanya konvergen atau keduanya divergen bila memenuhi si continue non negatif dan juga monoton turun. Nah, ini bisa kita lihat pada grafiknya ini di mana kita mengambil apabila integral 1 sampai 6 fx dx itu konvergen dan juga si grafiknya ini di bawah tetap selalu di atas si partisi dari balok ini yang di mana luasnya dari balok ini dari partisi balok ini bila kita jumlahkan dari A2, A3, A4 sampai AN itu akan tetap lebih kecil dari si luas grafiknya ini. Maka dapat kita simpulkan bahwa si A2 plus A3 plus A4 sampai AN ini kurang dari integral 1 sampai N fx dx. Maka si deretnya ini sama dengan 1 sampai infinite AK itu sama dengan konvergen. Nah, di sini juga kita lakukan uji kebalikannya di mana apabila si sigma K sama dengan 1 sampai infinite A-nya ini konvergen. Nah, maka kita dapat lihat si partisi dari baloknya ini akan lebih luas daripada si grafiknya ini. Maka dapat kita simpulkan seperti yang tertera di bawah ini, yaitu integral 1 sampai n fx dx itu akan kurang dari si sigma K sama dengan 1 sampai infinite. Nah, ini adalah ada pertanyaan di mana apabila si sigma n sampai infinite ini sama dengan 1 per n kuadrat plus 1, apakah konvergen atau divergen? Maka kita melakukan uji coba menggunakan si integralnya ini. Dan di sini bisa kita lihat adalah fungsi fx sama dengan 1 per x kuadrat plus 1. Itu continue, positif, dan turun pada 1 sampai infinite. Maka apabila kita melakukan uji integral, itu seperti yang tertera seperti berikut, itu maka akan kita dapatkan di mana si integralnya ini merupakan integral yang konvergen. Dan balik lagi ke pernyataan sebelumnya, apabila integralnya itu konvergen, maka deret tersebut juga konvergen. Nah, selanjutnya kita akan kepada P-series test atau uji coba untuk nilai P-nya. Nah, jadi nih apabila kita diberikan suatu deret yaitu sigma n sama dengan 1 sampai infinite di mana 1 n pangkat P konvergen untuk P lebih dari 1 dan divergen untuk P kurang dari sama dengan 1. Jadi sebenarnya kita dapat menentukan konvergen atau divergen itu hanya dengan melalui pangkat yang itu bisa dibilang cukup mudah. Nah, ini kita melakukan pembuktian di mana si fx ini sama dengan 1 per xp, di mana dia continue, non-negatif, dan monoton turun pada 1 sampai infinite. Nah, bila kita melakukan uji coba seperti ini, maka kita akan dapat pernyataan di mana apabila kita menggunakan P dan memasukkannya itu dengan P lebih dari 1, kita akan mendapatkan sebuah angka yaitu 1 per P pangkat 1. Sedangkan apabila itu P kurang dari 1, maka dia akan menjadi infinite. Nah, ini dapat kita lihat P kurang dari 1 sama dengan 1, dia akan divergen. Nah, ini adalah contoh soal di mana sigma n sama dengan 1 sampai infinite, yaitu 1 per 3n pangkat 1,001, apakah itu konvergen. Sebenarnya bisa kita lihat langsung kepada nilai P-nya, yaitu P-nya sama dengan 1,001. Maka dapat kita simpulkan bahwa dia itu konvergen karena P lebih dari 1. Ini kita kembali lagi di mana P lebih dari 1 itu konvergen. Nah, kan ini juga konvergen. Nah, untuk menurut sifat deret, itu kita tidak perlu melihat dari N sama dengan 1-nya. Ini kita abaikan, dan juga angka 3-nya ini bisa kita abaikan. Hanya kita melihat kepada pangkatnya saja. Nah, untuk contoh berikutnya, yaitu adalah sigma n sama dengan 1 infinite, yaitu 1 per n ln n. Apakah itu divergen? Maka kita akan melakukan uji coba seperti pada berikut, di mana fx itu sama dengan 1 per x ln x, itu continue, non-negatif pada 2 sampai dengan infinite. Nah, karena mungkin kalau kita lihat dari uji integral sebelumnya, itu dia tidak memenuhi. Maka bisa kita lihat turunannya itu adalah monoton lain, dan akibatnya si fx sama dengan 1 per x ln x ini akan monoton turun. Dan juga bila kita melakukan
perhitungan di mana integral 1 sampai infinite 1 x ln x dx sama dengan integral 2 sampai infinite 2 per ln x 1 per x dx. Nah, kita melakukan perhitungan seperti ini di mana 2 sampai dengan s, itu kita akan mendapatkan hasil infinite di mana itu berarti dapat kita simpulkan bahwa pernyataan ini benar, yaitu divergen. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Fezi Alifia Zahra. Dan di sini saya akan membahas poin 9.4. Yang pertama yaitu tentang comparison test teori. Jadi teorinya itu jika kita punya dua deret sigma A pangkat N dan sigma B pangkat N dengan A pangkat N, B pangkat N lebih besar dari sama dengan 0 untuk semua N dan A pangkat N kurang dari sama dengan A pangkat N untuk semua N, maka satu, jika sigma B pangkat N adalah konvergen, maka sigma A pangkat N juga. Yang kedua, jika sigma A pangkat N adalah divergen, maka sigma B pangkat N juga. Lalu selanjutnya untuk contoh soalnya itu tentukan apakah deret tersebut konvergen atau divergen. Nah, jadi ada sigma, dia tuh n sama dengan 1 dengan infinite, terus dia 2 per n pangkat 3 plus 4. Ini jadi kita sederhanakan, cara penyelesaiannya itu kita sederhanakan dulu menjadi 1 per n pangkat 3. Kan di sini kan ada 2 per n pangkat 3 plus 4. Nah, konstanta kayak 2 sama 4 itu tuh sebetulnya nggak terlalu berpengaruh. Jadi kita langsung aja sederhanakan menjadi 1 per n pangkat 3. Nah, kita lihat nih dari 1 per n pangkat 3 itu tuh akan menjadi deret konvergen karena P pada penyebut tersebut yaitu angka 3 lebih besar dari 1. Jadi kita langsung aja kita selesaikan, jadi sama dengan 2 sigma n sama dengan 1 dalam kurung 1 per n pangkat 3 plus 4. Jika sigma n sama dengan 1 infinite 1 per n pangkat 3 plus 4 adalah finite number, maka 2 kali sigma n sama dengan 1 infinite 1 per n pangkat 3 plus 4 juga finite number. Maka dia otomatis dia konvergen ya teman-teman. Nah, habis itu kita lihat lagi nih, kita perhatikan bahwa untuk n lebih besar dari sama dengan 1, maka 1 per n pangkat 3 plus 4 itu kurang dari sama dengan 1 per n pangkat 3. Nah, kita lihat lagi nih ketentuan awalnya itu sigma konvergen, sigma n finite, n sama dengan 1 per n pangkat 3 kan konvergen tadi berdasarkan ketentuan awal. Maka kalau misalkan kita kalikan dengan 2, menjadi 2 kali sigma n sama dengan 1 infinite 1 per n pangkat 3 plus 4 itu juga otomatis dia bakal konvergen juga. Nah, selanjutnya itu limit comparison test. Nah, ini contoh soalnya. Tentukan apakah deret berikut konvergen atau divergen. Jadi ini ada soal sigma n sama dengan 1 infinite n per n kuadrat min cos kuadrat n. Nah, karena kosinus jawaban, jadi kita langsung kerjakan aja. Jadi karena kosinus dalam penyebut tidak terlalu besar, maka bisa diasumsikan deretnya akan menjadi n per n kuadrat sama dengan 1 per n. Nah, tadi kan kita bisa, kalau misalkan tadi kan di soal sebelumnya kan itu kita pakai konstanta. Nah, konstantanya kita bisa nggak anggapkan. Nah, ini berlaku juga di cos kuadratnya ini karena kosinusnya ini kecil, jadi kita nggak anggap. Jadi kita langsung aja n per n kuadrat. Itu kita sederhanakan sama dengan 1 per n. Nah, kita bisa lihat nih 1 per n ini tuh kan divergen, maka kita harus mencari deret lain yang lebih kecil dan divergen, sehingga n per n kuadrat min cos kuadrat n itu lebih besar dari n per n kuadrat sama dengan 1 per n. Nah, karena sigma infinite n sama dengan 1 per n itu divergen, maka seri awal dia juga divergen. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan masih poin 9.4 tapi tentang ratio test teori. Jadi jika kita memiliki deret sigma A pangkat n, maka L sama dengan limit n mendekati infinite dalam tanda mutlak A n plus 1 per
AN tutup mutlak. Nah, ketentuan ini ada beberapa ketentuan, yaitu jika L kurang dari 1 maka deret tersebut konvergen, jika L lebih dari 1 maka deret tersebut divergen, dan jika L sama dengan 1 maka deret tersebut mungkin divergen, konvergen bersyarat atau konvergen mutlak. Untuk contoh soalnya itu tentukan apakah deret berikut konvergen atau divergen. Sigma n sama dengan 0 itu dia infinite, terus n faktorial per 5 pangkat n. Nah, ini kita langsung aja, jadi kita jadi itu kita pakai rumus ya teman-teman. Jadi L sama dengan limit n mendekati infinite n plus 1 faktorial per 5 n plus 1 5n plus 1 kali 5 pangkat n per n faktorial. Nah, jadi ini tuh setiap ada n itu kita substitusi menjadi n plus 1. Lalu kita kalikan dengan kebalikan dari soal awal ini. Jadi kita ubah ke n plus 1 lalu kita kalikan dengan kebalikan. Jadi limit n mendekati infinite n plus 1 faktorial per 5 pangkat n plus 1 kali 5 pangkat n per n faktorial. Nah, jadinya tuh L sama dengan limit n mendekati infinite dalam mutlak n faktorial per 5 n faktorial. Nah, karena limit itu kan tidak bisa dikerjakan karena ada faktorial di dalamnya. Nah, untuk mengeliminasi faktorial, kita dapat mengeluarkan terms dari faktorial. Maka kita bikin lagi L sama dengan limit n mendekati infinite n plus 1 faktorial per 5n faktorial. Nah, kita tuh keluarin si n-nya ini. Di situ kita eliminasi n faktorial untuk mendapatkan L sama dengan limit n mendekati infinity n plus 1 per 5. Terus kita bakal dapetin L tuh sama dengan infinity lebih dari 1. Maka deret ini adalah deret divergen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afin Rama Adrianto dari Departemen Teknik Mesin 2020 dengan nomor NPM 264835574. Di sini saya akan membahas 9.5 alternative series test. Yang pertama adalah sigma n sama dengan 1 dengan batas bawahnya itu dan batas atasnya infinite dalam kurung min 1 n plus 1 2 per 3 n plus 1 sama dengan an sama dengan 2 per 3 n plus 1 an plus 1 sama dengan 2 per 3 n plus 1 plus 1 sama dengan 2 per 3 n plus 4. 2 per 3n plus 1 lebih besar daripada 2 per 3n plus 4, limit h menuju infinite, an sama dengan limit h menuju infinite, 2 per 3n plus 1. Limit n menuju infinite, 2 per n per 3n per n plus 1 per n itu, jadi n-nya dipakai untuk menghilangkan n di 3n ini. Jadinya sama dengan 2 per infinite itu 0, 3 per 3, dan 1 per infinite itu 0. Hasilnya itu adalah 0. Lanjut ke soal kedua. Saya mendapatkan soal ini dari jurnal dan internet. Pertama, ini adalah absolute convergence test. Sigma n sama dengan 1 dan infinite dalam kurung 1, n plus 1 per 1 per 5n, n plus 1 sama dengan 1 per 5, n plus 1 sama dengan 1 per 5n plus 5. Ini dikali ke dalam 5n. 5 ini dikali ke dalam, terus P sama dengan limit n menuju infinite mutlak n plus 1 per n sama dengan limit n menuju infinite 1 per 5n plus 5, 5n plus 1. Lalu lanjut lagi ada limit n menuju infinite 5n per 5n plus 1. Nah, di sini kita bagi 5n-nya dengan n dan semua variabelnya dengan n semua dibagi. Ini 5n bagi n itu 5, 5n bagi n lagi 5, 1-nya dimasukin ini. Infinite-nya dimasukin jadi n. Jadinya 1 per infinite itu 0 sama dengan 1 dan ini divergen. Nah, di sini ada syaratnya jika menggunakan P-series sama dengan 1 divergen, sehingga deret asli tanpa mutlak adalah konvergen dan deret mutlaknya divergen, maka deret ini konvergen bersyarat. Nah, dia mutlaknya itu divergen. Tapi deret asli tanpa mutlak itu harus konvergen, jadi dibilang konvergen bersyarat. Lanjut ke soal nomor 3. Di sini ada ratio test, di mana saya membahas soal ini yang saya dapatkan dari jurnal
Jadi rho sama dengan limit n menuju infinite n plus 1 per 3 pangkat n plus 1 per n per 3 pangkat n sama dengan limit n menuju infinite n plus 1 per 3 pangkat n plus 1 dalam kurung 3 pangkat n per n sama dengan limit n menuju infinite n plus 1 per n dalam kurung 3 pangkat n per 3 n plus 1 dalam kurung sama dengan 1/3. Jadi dimasukin infinitif, nilai infinite dimasukin di sini. Setiap suku n itu bernilai infinite dimasukin. Karena nilai rho-nya lebih kecil dari 1, deretnya itu konvergen. Nah, kebetulan di sini ada syaratnya. Yang pertama, rho lebih kecil dari 1 dan deretnya itu konvergen. Kalau lebih besar itu dia lebih kecil dari 1 dia divergen, dan kalau sama dengan itu belum bisa ditentukan deret ini tuh konvergen atau divergen. Karena sama dengan 1 tuh belum menentukan, belum menyediakan informasi yang cukup sehingga belum bisa ditentukan gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin Arfarazade dari Departemen Teknik Industri dengan NPM 2006-486393. Di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang 9.6 Teorema A yang statementnya berbunyi jika suatu deret sigma A K yang suku-sukunya tidak negatif akan konvergen jika dan hanya jika jumlah parsialnya terbatas di atas. Jadi agar lebih gampang dimengerti itu, jadi ketika ada suku yang nggak negatif itu bakal konvergen gitu. Untuk contohnya bagaimana? Saya ada 3 contoh soal. Yang pertama ada sigma infinite xn per x pangkat n per 3 pangkat n dengan n sama dengan 1. Nah, kita bakal cari nih kira-kira ini konvergen atau enggak. Nah, selanjutnya limit n sama dengan infinite dengan limit n sama dengan infinite 3n dikali x pangkat n plus 1 per 3 pangkat n plus 1 kali xn sama dengan limit n sama dengan infinite mutlak x per 3 sama dengan mutlak x per 3. 3-nya nggak mutlak, jadi konvergen itu di titik min 3 sama 3. Untuk x sama dengan 3, AR-nya itu 1. Untuk x sama dengan min 3, AR-nya itu min 1 pangkat n. Lalu di contoh soal yang kedua itu ada sigma infinite nx pangkat n. Di sini yang berpangkat itu x doang dengan n sama dengan 1. Kita kerjakan limit ini sebelumnya itu nggak ada pernya ya. Limit n sama dengan infinite mutlak buka kurung n plus 1 tutup kurung dikali x pangkat n plus 1 per n pangkat xn. Lalu ini juga sama, ini sebenarnya nggak ada pernya. Limit n sama dengan infinite mutlak buka kurung 1 ditambah 1 per n tutup kurung kali x. Itu hasilnya sama dengan mutlak x. Nah, karena itu hasilnya mutlak x, jadi konvergennya itu di min 1 sama 1 plus minus gitu. Untuk x sama dengan 1, n itu sama dengan n. Sedangkan untuk x sama dengan min 1, n itu sama dengan min 1 pangkat n dikali n. Nah, selanjutnya kita ada soal yang agak berbeda nih. Buktikan kalau deret 1 per 1 faktorial ditambah 1 per 2 faktorial ditambah 1 per 3 faktorial dan seterusnya itu konvergen. Nah, tadi kan kita harus buktiin ya. Jadi n faktorial itu kan sama dengan 1 dikali 2 kali 3 bla bla sampai n itu lebih besar sama dengan 2 pangkat n min 1. Nah, pengerjaannya kita Sn itu sama dengan 1 plus 1. Ini 1 itu maksudnya 1 per 1 faktorial, jadi bisa ditulis 1. 1 ditambah 1 per 2 faktorial, ditambah 1 per 3 faktorial, seterusnya itu sama aja kayak 1 plus n faktorial. Itu lebih kecil
dari 1/1/1, 1 ditambah setengah, ditambah 1/4, seterusnya itu sama aja kayak 1/2 pangkat n plus 1. Nah, itu lebih kecil dari sigma infinite setengah pangkat k dengan k sama 0. Nah, kenapa sih yang di sini tadi tuh tandanya berubah? Karena kalau misalnya kita hitungnya faktorial, pasti faktorial lebih besar dari 2 pangkat n min 1 ini. Nah, ketika dijadikan perperan, itu pasti penyebutnya itu bakal lebih besar. Nah, kalau perperan penyebut lebih besar, berarti hasilnya bakal lebih kecil kan. Nah, makanya tandanya berubah. Nah, dari situ kita dapat nih, kalau 1/1 dikurang setengah. Nah, itu 1 dikurang setengah itu setengah, jadi 1/setengah hasilnya 2. Nah, deret parsial ini punya batas atasnya itu di 2. Gitu. Baiklah, materi selanjutnya adalah 9.7 mengenai teorema A. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Farah Atalakil dengan NPM 206579011. Saya berasal dari Departemen Teknik Mesin UI 2020. Yang pertama, kita akan masuk mengenai teori dari teorema A. Kita misalkan fungsi Sx adalah jumlah deret pangkat pada interval I, yakni fungsi Sx sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga an dikalikan x pangkat n, sama dengan hasilnya adalah A0 tambah A1x tambah A2x kuadrat tambah A3x pangkat 3 dan tambah seterusnya. Maka apabila x adalah di bagian dalam terhadap I, kita bisa mencari yang pertama x aksen x sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga dx dikali an dikali x pangkat n. Maka hasilnya adalah sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga n dikali an dikalikan x pangkat n kurang 1. Lalu kita juga bisa mencari integral 0 sampai x fungsi st dt sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga integral a kali an dikali t pangkat n dt sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga an per n tambah 1 dikalikan x dipangkatkan n tambah 1. Maka hasilnya adalah A0 x tambah 1/2 A1x kuadrat ditambah 1/3 A2x pangkat 3 ditambah 1/4 A3x pangkat 4 ditambah seterusnya dan seterusnya. Teorema A mengimplementasikan beberapa sifat. Teorema A mengatakan bahwa S dapat didiferensiasikan dan diintegrasikan. Teorema ini menunjukkan bahwa bagaimana caranya turunan dan integral dapat dihitung. Dan teorema ini mengimplikasikan bahwa jari-jari konvergensi deret-deret yang telah didiferensiasikan dan diintegrasikan tadi sama dengan jari-jari konvergensi deret semula. Buah dari teorema A adalah kita dapat menerapkannya terhadap satu deret pangkat dengan rumus jumlah yang dapat diketahui guna memperoleh rumus jumlah untuk deret yang lain. Selanjutnya kita masuk pada soal dan pembahasan. Soal yang pertama dari buku Kursal nomor 6. Fungsi fx sama dengan 1/3 1 dibagi 1/3x 3 tambah 2x. Yang pertama kita keluarkan dulu 1/3, maka didapat fx sama dengan 1/3 dikalikan 1/1 tambah 2/3x. Karena pada teori tadi 1/1 tambah x sama dengan 1 dikurang x ditambah x kuadrat dikurang x pangkat 3 ditambah x pangkat 4 dikurang x pangkat 5 dan seterusnya. Maka dapat dicari jawaban dari soal tadi, yaitu 1/3 dikali 1/1 tambah 2/3x sama dengan 1/3 dikurang 2x per 9 tambah 4x kuadrat per 27 dikurang 8x per 4/3 per 81 tambah 16x pangkat 4 per 2/3 dikurang seterusnya ditambah seterusnya dan seterusnya. Maka dapat diketahui jari-jari konvergensinya adalah 3/2. Soal berikutnya itu nomor 7. Fungsi fx sama dengan x kuadrat per 1 kurang x pangkat 4. Kita bisa menggunakan penerapan dari teorema A untuk deret geometrik, yaitu terdapat pada contoh 1 soal di buku Persel halaman 102 ini, yaitu 1/1 kurang x sama dengan 1 ditambah x kuadrat ditambah x pangkat 3 dan ditambah seterusnya untuk x besar dari min 1 dan kecil dari 1. Maka nilai x dapat kita ganti dengan soal tadi, yaitu x pangkat 4. Kita masukkan saja ke persamaan 1/1 kurang x ini, yaitu x kuadrat per 1 kurang x pangkat 4 sama dengan x kuadrat ditambah x pangkat 6 ditambah x pangkat 10 tambah x pangkat 14 dan seterusnya. Maka kita bisa mengetahui jari-jari konvergensinya adalah 1.
Kita masuk soal terakhir yaitu nomor 14 dengan soal fungsi fx sama dengan xe pangkat x kuadrat. Dari contoh 3 teorema A buku kalkulus Purcell halaman 103 dengan mencari rumus untuk jumlah deret fungsi sx yang didapat e pangkat x sama dengan 1 tambah x kuadrat per 2 faktorial tambah x pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Maka soal tadi yaitu fungsi fx sama dengan xe kali x pangkat 2 adalah tinggal kita masukkan ke persamaan ex ini yaitu dan kita tambahkan sesuai soal yang dibutuhkan yaitu x dikali e x kuadrat sama dengan x dikalikan 1 tambah x kuadrat tambah x pangkat 4 per 2 faktorial tambah x pangkat 6 per 3 faktorial tambah seterusnya. Lalu kita tutup kurung, maka hasilnya adalah setelah kita kalikan ke dalam x tambah x pangkat 3 tambah x pangkat 5 per 2 faktorial tambah x pangkat 7 per 3 faktorial tambah x pangkat 9 per 4 faktorial dan seterusnya. Demikian pembahasan 9.7 teorema A kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasius Faturrahman dengan NPM 2686033 dari Departemen Teknik Industri, jurusan Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang subbab 9.7 operasi pada deret pangkat, terutama yang teorema B. Nah, teorema B itu membahas tentang penambahan, pengurangan, dan perkalian pada deret pangkat. Nah, misalkan fx, sigma an, x pangkat n, dan gx sama dengan sigma bn kali x pangkat n. Dengan kedua deret ini konvergen, paling tidak untuk mutlak x kurang dari rasionya, jika operasi-operasi penambahan, pengurangan, dan perkalian dilakukan pada deret ini, seakan-akan deret ini adalah polinomial, maka deret yang dihasilkan akan konvergen juga untuk mutlak x kurang dari r, dan masing-masing menyatakan fx tambah gx, fx kurang gx, dan fx kali gx. Jika b0 atau b awalnya tidak sama dengan 0, maka hasil yang berpadanan berlaku untuk pembagian. Tetapi kita dapat menjamin bahwa validitasnya hanya untuk x yang cukup kecil. Nah, selanjutnya hampir semua soal pada subbab ini, subbab penambahan perkalian ini beracu pada deret geometri dan eksponensial yang berbunyi yang bisa kita lihat di sini, yang 1 per 1 min x itu sama dengan 1 ditambah x tambah x kuadrat sampai x pangkat 3 tambah seterusnya. Dan buat yang eksponensial, yang e pangkat x itu sama dengan 1 ditambah x tambah x kuadrat per 2 faktorial ditambah x pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Jadi buat soal-soal yang deret tak hingga ini, kita bisa beracu pada dua ini, sudah cukup. Nah, coba kita masuk ke contoh-contoh soal. Nah, untuk contoh soal yang pertama, gunakan metode substitusi untuk mencari deret pangkat yang berderajat 3 pada fungsi tan inverse e pangkat x min 1. Nah, tan inverse e pangkat x min 1 ini sama dengan e pangkat x min 1 dikurang e pangkat x min 1 pangkat 3 per 3 ditambah e pangkat x min 1 pangkat 5 per 5. Ini bisa kita dapatkan dari acuan yang tadi, yang eksponensial ya. Nah, jadi bisa dirubah-rubah aja, dimodifikasi kalau e pangkat x-nya itu tangan x pangkat x min 1. Nah, dapat hasilnya seperti ini nih. Sama dengan x ditambah x pangkat 2 per 2 faktorial dan seterusnya dikurang 1/3 x tambah x pangkat 2 per 2 faktorial dan seterusnya. Nah, setelah dihitung dan dijumlahkan, kita bisa mendapatkan deret pangkat yang berderajat 3-nya itu x pangkat 3 per 6. Soalnya deret pangkatnya itu x ditambah x kuadrat per 2 dikurang x pangkat 3 per 6 dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat yang x pangkat 3 itu koefisiennya min 1/6. Jadi ini adalah hasil dari deret pangkatnya. Selanjutnya, gunakan metode substitusi untuk mencari deret pangkat yang berderajat 3 pada fungsi e pangkat x min 1. Nah, e pangkat x min 1 ini sama dengan 1 ditambah e pangkat x min 1 ditambah e pangkat x min 1 kuadrat per 2 faktorial dan seterusnya. Ini kita pakai lagi acuan yang tadi yang eksponensial.
Nah, sama dengan 1 ditambah X ditambah X kuadrat per 2 faktorial tambah X pangkat 3 per 3 faktorial. Dan seterusnya. Ini udah kita hitung ya. Kita mendapatkan hasil sama dengan 1 ditambah X ditambah X kuadrat ditambah 5 per 6 X pangkat 3. Nah, sesuai yang dicari sama soal itu dari pangkat yang berdasar 3, kita bisa dapatin dari pangkatnya itu 5 per 6 kali X pangkat 3. Ini untuk soal nomor 2 ya. Selanjutnya untuk soal nomor 3. Nah, carilah deret pangkat dari fungsi berikut. Fx sama dengan E pangkat X min 1 per X. Nah, lagi-lagi kita bakal menggunakan deret eksponensial yang tadi, yang E pangkat X sama dengan 1 ditambah X tambah X kuadrat per 2 faktorial tambah X pangkat 3 per 3 faktorial. Nah, dari E pangkat X ini kita kurangin 1. Otomatis sama dengannya satunya hilang, jadi X. Jadi mulai dari X. Nah, habis itu hasil semua ini kita bagi sama X. Jadi X-nya jadi dibagi X jadi 1, X kuadrat dibagi X jadi X doang, kurang X kuadrat per 6. Karena itu dari X pangkat 3 dibagi X. Nah, makanya deret pangkatnya yang ini nih. 1 ditambah X per 2 dikurang X pangkat 2 per 6 dan seterusnya. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.